Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Para kingmaker turun gunung. Ini ada apa ya? Apakah ini ada kepanikan? Ya. Kemudian semuanya harus turun gunung. Apakah tidak percaya atau tidak percaya diri dengan paslonnya masing-masing untuk berkampanye sendiri sehingga turun gunung? Kita akan membahasnya, pemirsa. Di studio sudah bergabung bersama kami analis politik UIN, Mas Adi Prayitno. Selamat pagi, Mas Adi. Selamat pagi, Mas Adi. Dan kemudian via daring juga sudah bergabung bersama kami, Mas Sarmuji, Sekjen Partai Golkar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Baik. Dan juga Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi, Sirat. Selamat pagi, Bang. Oke, kita ke Mas Sarmuji dulu. Mas Sarmuji, ini kira-kira kenapa ini harus turun gunung mantan Presiden Jokowi untuk berkampanye? Apakah ini bentuk ketidakpercayaan diri atau kepanikan mungkin, Mas? Enggak, kalau Pak Jokowi punya alasan yang sangat historical ya. Pak Jokowi di Jawa Tengah, ya kita semua tahu Pak Jokowi berasal dari Jawa Tengah. Bahkan Pak Jokowi mengawali karirnya di Solo. Jadi menurut saya wajar kalau Pak Jokowi memastikan Jawa Tengah akan semakin baik setelah kepemimpinan yang ada sekarang. Demikian juga Jakarta, Pak Jokowi adalah Gubernur DKI Jakarta, jadi masih punya ikatan emosional dengan daerah khusus Ibu Kota Jakarta ini. Jadi turunnya Pak Jokowi menurut saya tidak ada kaitannya dengan kepanikan atau kekurang percayaan diri seorang calon. Di Jawa Tengah dan Jakarta menurut saya calon kita sangat percaya diri, meskipun kita juga mengakui bahwa dorongan Pak Jokowi pasti memiliki pengaruh yang baik terutama di Jawa Tengah dan di DKI Jakarta. Tetapi dalam kacamata kami, keterlibatan Pak Jokowi di Jawa Tengah dan Jakarta secara langsung, hemat kami adalah karena punya sejarah, ikatan sejarah dengan Pak Jokowi sendiri. Ya, Mas Sarmuji, artinya tidak ada kekhawatiran mengenai elektabilitas yang dimana Pramono Dul ini juga sudah mulai agak sedikit meningkat begitu kan? Jadi bukan karena itu ya akhirnya harus turun gunung, kemudian supaya ada Jokowi efeknya di Pilkada Jakarta dan juga mungkin di Jawa Tengah juga begitu? Kalau meningkatnya Pak Pramono dan Bang Dul di DKI, barangkali kalau dikaitkan dengan itu sedikit relevan, tetapi kan itu terbantahkan dengan fenomena yang terjadi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sebaliknya, data survei menunjukkan bahwa di Jawa Tengah pasangan calon yang kami usung dan yang di-endorse oleh Pak Jokowi trennya justru meningkat dan makin hari makin kuat. Jadi alasan itu sebenarnya alasan pelengkap saja, tetapi alasan yang sebenarnya adalah alasan yang sangat historical. Pak Jokowi punya ikatan emosional sekaligus punya ikatan historis dengan dua daerah yang memang pernah ditapaki oleh Pak Jokowi. Ya, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, bagaimana Anda melihat kalau tadi di kubu RK Suswono, Jokowi langsung turun untuk berkampanye. Nah, di kubu Mas Pram sendiri kan juga sudah ada Anies Baswedan. Ya. Tapi perlukah ini ada tambahan kekuatan dengan Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun juga, Bang? Kalau Ibu Mega ya soal turun atau apa ada langsung di lapangan atau tidak, itu ya adalah hal yang secara politis memang tanggung jawab politik, tanggung jawab moral dari Ibu Mega sebagai Ketua Umum yang mengusung baik Mas Pram di Jakarta maupun ya Pak Andika dan Mas Hendradi di Jawa Tengah gitu. Karena beliau adalah Ketua Umum partai gitu. Sehingga juga di dalam ya proses masa kampanye ini sebagai Ketua Umum juga secara resmi terdaftar sebagai tim kampanye dari juru kampanye dari pasangan-pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Saya kira itu adalah hal yang merupakan ya tanggung jawab politik dan tanggung jawab moral daripada
seorang ketua umum terhadap kader-kader, terhadap pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi bukan karena si A ikut sini kemudian Ibu Mega harus turun, tapi itu adalah hal yang sudah merupakan bagian daripada ya tugas dan kewajiban politik gitu. Apakah itu turun secara langsung atau memberikan dukungan melalui statement, itu adalah bagian dari ya kerja-kerja politik di dalam masa kampanye. Iya, bagian dari kerja-kerja politik, artinya juga mengamankan bagaimana dengan kandang banteng di Jawa Tengah ini tetap mendapatkan kitohnya ya, begitu ya, tetap mendapatkan sesuatu ya dari kandang banteng. Tapi kalau misalnya dari Jakarta sendiri Bang Andreas, kira-kira akan seberapa jauhkah dari Ketua Umum PDI Perjuangan ini bisa juga ikut langsung begitu, turun gunung begitu Bang Andreas? Ya, di mana gunungnya sih? Ya, soal itu turun kan semua kota ya, turun kota. Diralat turun kota aja kok kayak gitu ya Bang ya. Di mana gunungnya sih? Ya, soal besok datang nggak Bu Megawati intinya Bang Andreas? Nggak, maksudnya gini, artinya sebagai ketua umum Ibu Mega bisa ada langsung di hadapan publik, tapi juga bisa melalui berbagai macam alat teknologi yang sekarang ada ini menyampaikan, publik juga tahu gitu bahwa ya, apa yang saya katakan tadi gitu, bahwa sebagai ketua umum beliau mempunyai tanggung jawab ya politik, tanggung jawab moral untuk memberikan dukungan kepada calon yang diusung. Yang mengusung ketika usungan ke KPU itu kan tanda tangan langsung dari ketua umum partai, dan Ibu Mega yang menandatangani itu gitu. Jadi itu hal yang sudah seharusnya dilakukan oleh wajar, ketua umum ya? PDI Perjuangan gitu. Berarti besok datang di kampanye akbar ya Bang Andreas? Saya nggak tahu, kalau itu ya nanti kita lihatlah nanti. Tapi sama-sama nantikan ya berarti ya. Tapi ya, saya kira publik sudah tahu soal itu gitu, bahwa Ibu Mega tentu memberikan dukungan pada pasangan yang diusung oleh PDI Perjuangan, karena beliau yang menandatangani surat rekomendasi dari partai kepada KPU, dan itu adalah bukti baik secara yuridis, politis, dan untuk memberikan dukungan pada pasangan yang diusung gitu. Tapi kalau yang lain kan kita nggak tahu gitu, apa historis atau apa, nggak jelas gitu. Baik. Kita ke Mas Adi. Kalau Mas Adi melihatnya dalam pilkada serentak ini, sudah terlihat tidak rivalitas antara Joko Widodo dengan Megawati Soekarno Putri, terutama ya di Jakarta dan juga di Jawa Tengah? Ya, saya kira memang tidak bisa dibantah soal bagaimana ini kan perspektif publik sebenarnya. Kalau Jakarta dan Jawa Tengah itu disimplifikasi, disederhanakan, ini salah satunya adalah pertarungan politik babak lanjut antara Jokowi dengan Megawati Soekarno Putri. Karena apapun misalnya Lutfi itu sekalipun saat ini adalah kader Gerindra, dulu kan sangat identik dengan Jokowi. Begitupun dengan Ridwan Kamil. Meski publik juga tahu beliau ini adalah kader Golkar sejak lama, tapi karena kedekatan dengan Jokowi, Golkar termasuk Ridwan Kamil, wajar kalau kemudian paslon nomor 1 ini juga diidentikan dengan melekat Jokowi. Gitu ya? Sangat melekat, identifikasi, dan bahkan dianggap 11-12. Wajar kalau kemudian ketika Jokowi memberikan dukungannya secara terbuka, publik di depan itu berharap betul Megawati sebagai ketua umum partai politik besar juga tampil ke publik sebagai pesan bahwa Pramono Anung itu adalah orang yang memang sejak awal diperjuangkan untuk memenangkan pertarungan di Jakarta. Tapi sebenarnya itu tampak depannya. Kalau di belakang ya saya kira tanpa diminta sekalipun, Megawati sebagai ketua umum partai pastinya menginstruksikan kepada mesin politiknya yang ada di Jakarta itu untuk memenangkan paslon nomor 3 ini. Itu yang saya kira publik kan agak suka kalau ada elit itu bentrok dan berhadap-hadapan. Suka banget kayaknya ya. Sangat suka banget, dan itu yang paling banyak ditunggu sebagai sebuah tontonan politik. Kalau Jokowi kemudian Megawati itu berhadap-hadapan, sepertinya seru. Ini seakan-akan mengulang pertandingan Pilpres 2024 yang akan datang.
Padahal kan orang juga tahu Ridwan Kamil itu Golkar loh, mestinya Bang Sarmuji yang kelihatan misalnya melawan Megawati Soekarno Putri. Tapi kalau Golkar head to head dengan PDIP per hari ini tuh persaingan yang biasa. Jadi rasanya nggak heboh-heboh amat. Nggak kurang seksi gitu ya? Iya, kurang tapi heboh. beda ceritanya. Kalau sudah ada nama Megawati dan muncul juga nama Jokowi, ini seakan-akan pertandingan yang sangat spektakuler. Tapi itu berbicara seru, Mas politiknya. Adi. Berbicara seru persaingan antara kedua ini. Apakah memang politik endorsement dengan tokoh-tokoh besar ini bisa mendongkrak elektoral dari masing-masing paslon? Apakah kita bisa memastikan bahwa pemilih loyalis dari Jokowi bisa akan menyalurkan suaranya untuk RK, kemudian pemilih loyalis PDIP akan menyalurkan suaranya untuk Pram? Nanti kita akan bahas, tapi kita jeda dulu, Mas Adi. Ditahan dulu, Mas Adi, biar kita seru. jeda dulu.